Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Luar biasa kita bisa berjumpa lagi di sini dalam program Bible Study Online CK7. Satu program yang sungguh-sungguh membuat kita semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat 1 sampai ayat yang ke-23, dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana Daud ketika dalam pelariannya karena diburu oleh Saul dan ia tidak menemukan tempat yang aman di negeri milik pusaka Tuhan yang Tuhan berikan kepada Israel. Akhirnya dalam keputusasaan, dalam ketakutan yang amat sangat, Daud itu melarikan diri ke Gat, yaitu daerah Filistin. Nah, dia berpura-pura tidak waras dari apa yang sedang diceritakan di sini. Ia berpura-pura gila di depan Raja Akis, sang Abimelek. Jadi Abimelek itu adalah gelar raja orang Filistin. Nama rajanya adalah Akis. Bagaimana selanjutnya dan apa isi dari Mazmur pasal 34 ini, apa makna rohaninya akan kita pelajari lebih lanjut. Karena itu mari angkat hati kita di hadapan Tuhan, kita masuk hadirat Allah, memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang terus melindungi kita. Benaya Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku
Segala hormat, syukur, pujian, keagungan hanya bagi Tuhan. Biar itu terus keluar dari hati kami, keluar dari mulut kami. Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk disembah dan dipuja. Siang malam dalam seluruh waktu hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua, berkati umat-Mu ketika kami merenungkan, membaca, mempelajari firman ini. Berbicara kepada kami, nasihati kami, tegur kami, beri kami hikmat dan pengertian. Bahkan kata-kata baru keluar dari mulut hamba-Mu. Semua arti makna datang dari hikmat Allah saja. Untuk kami hidup di dalamnya dan memampukan kami melakukan firman ini siang dan malam. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pasal yang ke-34 dari Mazmur dengan perikop dalam perlindungan Tuhan ini, di ayat 1 dikatakan demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, Daud itu mengajak dan kemudian menggugah dirinya sendiri untuk memuji Allah, untuk menyembah Tuhan. Sekalipun ia telah berbuat salah dengan mengubah perilaku berpura-pura gila ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Bapak Ibu salam Tuhan, ada satu tempat, satu daerah namanya Nob. Daerah itu adalah tempat atau kota para imam. Para imam sedang melayani, bekerja di kemah Tuhan ya. Nah, suatu ketika Daud mampir dalam kondisi lapar, haus oleh karena dikejar-kejar oleh Saul bersama pasukannya. Tapi kemudian Daud berpura-pura atau membohongi imam di situ bahwa ia sedang dalam satu misi rahasia yang diutus oleh Saul. Tolong kasih saya roti, kasih saya minum. Lalu dia tanya pedang Goliat juga atau perlengkapan-perlengkapan perang. Oh ada, yang ada di sini pedangnya Goliat. Setelah dikasih roti, minum, roti di meja sajian. Dan kemudian dikasih senjata pedangnya Goliat. Lalu Daud pergi. Ternyata ada yang melihat bahwa Daud mampir di daerahnya para imam itu. Lalu kemudian datang Saul bersama pasukannya. Jadi si Doeg memberitahukan kepada Saul bahwa Daud mampir di situ dan dikasih makan. Wah, marah si Saul. Datanglah ke daerah itu lalu kemudian disuruh untuk bantai semua para imam. Mendengar kekejaman Saul bahwa para imam telah dibantai, cuma satu yang luput dari para imam itu. Keluarga imam semua dibantai habis. Akhirnya Daud merasa, wah kemanapun saya pergi, kemanapun saya mampir, siapapun menolong saya akan berakibat buruk kepada orang tersebut, kepada desa tempat saya singgah. Daripada tempat-tempat ini dimusnahkan oleh Saul, akibat saya lari ke tempat tersebut, akibat respon mereka menolong saya dan kawan-kawan pasukan saya, lebih baik saya cari tempat yang lain. Daud melihat bahwa tidak ada tempat yang aman di negeri Israel. Dia akan diburu oleh Saul kemanapun dia pergi. Akhirnya dia lari ke Gad. Nah, lari ke Gad. Ini daerah musuh, Bapak Ibu salam Tuhan, daerah musuh. Di negeri sendiri aja dia bisa dibunuh, apalagi di negeri musuh. Satu-satunya cara adalah dia berpura-pura jadi orang gila, orang yang gak waras, yang gak sehat.
Dibiarkan ludah netes dari mulutnya ke janggutnya ke bawah. Betul-betul seperti orang gila dan kondisi compang-camping. Lalu orang-orang mengenali Daud. Bukankah ini pahlawan Israel, si Daud, di mana orang berteriak menyanyikan, Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud beraksa-laksa. Bukankah dia, si Daud itu? Kok jadi seperti ini ya? Lalu kemudian dibawalah Daud menghadap Raja Akis ini, si Abimelek. Lalu kemudian Abimelek kaget. Ini gimana? Apa kurang orang gila di negeriku? Sampai kalian bawa orang gila ke rumahku sendiri. Lalu Daud diusir. Makna rohaninya apa dari tindakan tersebut? Wah, si Daud rupanya tidak percaya cara Allah memelihara, menjaga, meluputkan dia dari bahaya. Sampai dia lari ke negeri orang. Meminta pertolongan. Ya, merasa aman di negeri musuh. Apakah di Israel tidak ada tempat perlindungan? Lalu kemudian Daud, akibat kebohongan yang dia buat itu, banyak orang menderita dan susah. Dia serba salah, dia bingung. Namun perhatikan, dalam kondisi seperti itu pun bukan berarti Tuhan setuju dengan cara Daud. Tuhan tidak setuju adalah keraguan-raguannya akan Tuhan, cara Tuhan menolong dia. Apapun terjadi dengan Daud, kesalahan yang dia buat, bukan Tuhan kompromi terhadap dia. Tapi Tuhan punya kemurahan hati yang terlalu besar kepada Daud. Daud kemudian merasakan kasih setia Allah yang telah menghindarkan dia dari mara bahaya. Dia tidak dibunuh di negeri orang sekalipun. Di tengah-tengah musuh yang mengepung dia. Wow. Di tengah kondisi masyarakat yang menjadi musuh bebuyutan. Kalau di medan perang akan dia kalahkan, akan dia bunuh juga mereka itu semua. Namun kita perhatikan bahkan saking besarnya kasih setia Tuhan itu. Sehingga Allah tidak menghukum Daud sesuai dengan apa yang pantas untuk dia terima atas tipu muslihatnya itu. Hal yang baik dari Daud adalah meskipun dalam ketakutan, dalam keputusasaan, Daud tetap arahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan. Mulutnya memuji-muji Tuhan. Itu luar biasanya, itu hatinya sama Tuhan itu selalu rindu memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kadang tindakannya suka salah, suka keliru. Tetapi ia belajar untuk fokus kepada Allah. Yang kemudian Allah memberikan pertolongan. Kepada Allah yang sanggup menyertai dan meluputkan dia. Nah, Daud melihat bahwa cara dari Akis ini mengusir dia keluar dari Filistin, itu adalah cara Allah meluputkan dia dari bahaya maut, dari celaka, dari kebinasaan, dari kematian. Melepaskan dia dari ancaman bahaya maut. Pengalaman hidupnya mengajarkan bahwa ketika ia mencari Allah dan berharap menaruh penuh sungguh kepada Tuhan saja, Tuhan selalu menolong dia. Pengalaman itu yang mendorong dia. Pada akhirnya selepas dari situasi itu, dia terus memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Betapa hebat Tuhan itu. Betapa luar biasanya bahkan di tengah kesalahanku, pelanggaranku. Ia tidak membiarkan aku menerima atau menanggung akibat yang pantas dari kesalahan itu. Wow. Bapak Ibu salam Tuhan, begitu juga dengan kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia akan pulihkan kita. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru memanggil Tuhan di dalam doa, dalam ratap tangis kita, ketika kesesakan menghimpit kita, penderitaan, kesukaran, masalah yang begitu berat, ada di atas pundak kita. Bahkan membebani hati kita. Ingat, Tuhan selalu menyendengkan telinganya terhadap kita.
Dia mau dengar doa kita. Dia mau dengar seru sembahyang kita. Dia buka tangannya, hendak mengulurkannya kepada kita dan menolong kita, mengangkat kita. Perbuatan kasih-Nya itu membuat hati kita gembira tentu saja. Perbuatan kasih-Nya membuat kita bersuka cita. Wajah kita berseri-seri, penuh kegirangan. Dan rasa syukur akan keluar dari mulut kita karena perbuatannya yang ajaib itu. Mari kita baca bagian pertama dari Mazmur pasal yang ke-34 ini. Bagian pertama itu ada di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua, yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian sampai di bagian ketiga dan bagian yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, kita mencari Tuhan dengan tulus, maka Ia akan menjawab kita, yang mendengar doa kita, dan membuat wajah kita yang muram menjadi tersenyum, bersuka cita, bergembira, karena Dia Allah yang baik. Lalu bagian kedua di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan pandu kita sekali lagi untuk membaca bagian ini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini tentu saja karena kitab Mazmur bentuknya syair seperti ini, setiap orang membaca bisa dengan nada, dengan lagu, dengan pujian. Ya, liriknya bisa dibikin nada yang indah dan manis. Banyak lagu-lagu dari ayat-ayat yang kita baca diciptakan oleh orang ya dengan nada-nada indah. Nah, respon Raja Akhis ketika melihat Daud yang datang seperti orang gila lalu kemudian diusirnya itu menjadi suatu berkat buat Daud. Wah, nyawanya aman, dia tidak dibunuh. Akhis menganggap tidak mengenal Daud. Berarti Allah itu mendengar dan memperhatikan perkaranya Daud. Doa-doanya didengar oleh Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia dari semua kesesakan yang menghimpit dirinya. Itu dikatakan di ayat yang ke-7. Lalu Daud merasakan kehadiran malaikat Tuhan, Tuhan sendiri, yang kemudian datang melayani, melindungi, meluputkan dia dari semua mara bahaya di depannya. Kemudian dia mengajak, ayo mari bergabung dengan saya. Kita nyanyi, kita merenungkan segala yang baik, merenungkan segala yang indah tentang Allah yang begitu luar biasa. Tidak hanya kepadaku tapi juga kepada umat. Tidak hanya kepadaku tapi juga bagi kamu semua. Dikatakan di sini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan baik, sebab Ia membuat semua orang yang percaya kepadanya benar-benar diberkati, benar-benar dilindungi, benar-benar disertai, benar-benar
menikmati anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan itu sangat-sangat nyata. Bisa dikecap, bisa dirasa, bisa dilihat, disaksikan, dialami langsung. Itu kebaikan Tuhan. Kita semua, saya dan saudara, pasti mengalami hal yang sama. Bukan sesuatu yang abstrak, tetapi nyata di depan mata kita. Beberapa peristiwa yang mengerikan waktu lalu, Tuhan meluputkan kita dari maut dan dari bahaya. Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Bukankah itu sesuatu yang nyata kita alami semua? Amin. Oleh karena itu yakinlah sungguh-sungguh akan kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang buruk pada masa-masa yang sulit sekalipun. Kita lanjutkan bacaan kita ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, kemudian setelah menyaksikan, mengecap kebaikan Tuhan digambarkan di sini kalau singa muda bisa merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah dibiarkan kelaparan. Itu pemeliharaan luar biasa. Ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi selanjutnya di ayat 12 sampai ke-15 ini, Raja Daud mengajak dan memberikan nasihat kepada kita bahwa untuk tetap bersikap waspada terhadap dosa. Orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, orang-orang hidup di dalam anugerah Tuhan, orang hidup dipelihara oleh Allah, untuk tetap waspada, tetap hati-hati terhadap dosa. Dan kita harus menyadari kewajiban kita, baik terhadap Allah maupun kepada sesama kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama harus dijaga. Jangan oleh karena sadar Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita, lalu kita lupa sumber berkat dan kemana berkat itu akan kita salurkan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itu penting sekali. Karena itu beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, beberapa hal yang seseorang harus lakukan jika ia mau hidup umur panjang. Ini luar biasa ayat ini ya. Jika kita mau umur panjang, jika kita menerima yang baik, menikmati yang baik dari hari-hari yang kita lalui, perhatikan beberapa hal berikut ini. Raja Daud menasehati. Ya, dikatakan begini. Yang pertama, hendaklah kamu jaga baik-baik lidah terhadap yang jahat. Jaga lidah, jaga mulut dari hal-hal yang jahat. Menghujat, memaki-maki, menceritakan jelek tentang orang lain, ngegosip, gibah, apapun itu. Memfitnah, jaga mulut. Memperkatakan yang buruk terhadap diri, mengutuk orang lain, tidak boleh. Memaki-maki, mengatakan yang jahat terhadap orang lain, jangan sama sekali. Hindari mulut ini yang dolak-dalik, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar, hujat apapun bentuknya. Jaga lidah kita, jaga mulut kita. Jangan sampai itu kita makan sendiri pada akhirnya. Gak boleh. Jangan suka ngomelin orang lain yang tidak pantas, tidak baik. Ya, jangan pakai mulut kita untuk maki-maki anak, maki-maki suami, maki-maki istri. Jangan mengatakan buruk, mengutuk kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang lain. Gak boleh. Ya, banyak contohnya, tetapi kayaknya gak pantas ya kita menyebutkannya. Gak boleh. Perkatakan yang manis, yang baik, yang sedap didengar terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita. Supaya apa? Hidupnya semakin diubahkan oleh Allah dan diberkati oleh Tuhan. Itu penting sekali.
Yang kedua, menjaga bibir terhadap ucapan yang menipu. Jangan suka tipu-tipu, tipsani, tipu sana, tipu sini. Aduh, makan korban banyak oleh karena penipuan-penipuan. Sekarang juga makin marak model penipuan. Wah, makin canggih. Tetapi bukan bibir yang dipakai ya. Ini tangan, jari. Suka nipu dengan alat-alat canggih, alat elektronik yang kita pegang, gadget semua dipakai untuk nipu orang. Program apapun dipakai untuk nipu orang. Jangan, stop, berhenti. Jangan bikin kejahatan seperti itu. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan bersumpah palsu. Itu perbuatan dari mana? Bibir, mulut semua. Yang ketiga, tidak melakukan apa yang jahat, tetapi melakukan apa yang baik. Tidak melakukan apa yang jahat. Dijauhkan itu dari hidup kita. Tetapi lakukanlah yang baik. Perhatikan orang susah. Perhatikan orang miskin. Lakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Tolong orang. Kasihi orang. Bekerjalah yang baik. Itu hal yang baik. Kasihi keluarga, cintai istri, cintai suami, cintai anak-anak dengan tulus, dengan kasih. Lakukan yang baik. Lakukan semua dengan baik. Cintai pekerjaan Tuhan, layani dengan baik. Yang keempat, membawa damai. Hidup kita harus membawa damai. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Orang yang selalu ingin hidup damai pasti menerima damai. Orang yang menabur kebaikan pasti menuai kebaikan dari apa yang kita tabur. Nah, orang-orang yang membawa damai, menyebarkan kedamaian, itu adalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Benar, mereka adalah anak-anak Allah. Dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Kalau saya anak Allah, Bapak Ibu anak Allah, kita semua anak Allah, pasti kemanapun kita pergi kita membawa damai. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Itu tanda yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan sentosa, tentram, nyaman, damai bersama dengan kita. Kehadiran kita membawa damai, dampak sukacita, kegirangan bagi banyak orang, ketentraman. Orang tidak merasa terancam, orang bisa tenang, bisa bersuka cita oleh karena kita. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, ayat bagian keempat, bagian terakhir yaitu ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Wow, ini ayat-ayat yang luar biasa ya. Maksudnya apa dari ayat 16 sampai ayat yang ke-23 ini? Bahwa untuk meneguhkan nasihat yang di atas tadi, dari ayat 12 sampai ayat 15, ya, Daud itu menunjukkan kebaikan Allah terhadap orang-orang benar.
Kalau kita menjaga lidah, kita menjaga bibir kita terhadap ucapan menipu dari kata-kata yang jahat. Kalau kita tidak merancangkan kejahatan tetapi selalu merancangkan, merencanakan dan melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kalau kita hidup sebagai seorang yang membawa damai, ketentraman, sentosa bagi banyak orang, maka kita disebut orang-orang yang benar. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan nampak kepada kita di ayat-ayat seperti ayat 16 nih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Matanya, perhatiannya dia tujukan kepada kita. Dan telinganya kepada teriak mereka. Bayangkan, mata Tuhan memperhatikan kita, telinganya dia sendengkan, diarahkan untuk mendengar setiap teriakan seru sembahyang kita. Luar biasa Tuhan itu. Ayat 18 sampai 21 tadi. Kalau kita berseru kepada Tuhan, dia mendengar. Lalu melepaskan kita. Dia dekat dengan orang yang patah hati. Untuk apa? Menghibur, menguatkan, menolong, memberi kita sukacita, mengangkat kembali dan memberi pengharapan baru kepada kita. Lihat 23, bahkan dia membebaskan hamba-hambanya. Wow, dia meluputkan kita dari keadaan yang sulit dan sukar. Tetapi perhatikan, Daud juga memberitahukan murka Tuhan akan datang terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu orang yang hidup jauh dari perkara yang kita pelajari di atas. Mereka selalu memperkatakan yang buruk, yang jahat, merancangkan yang jahat, bersumpah palsu, dan tidak pernah membawa damai, selalu membawa kesukaran bagi orang lain, membawa percekcokan, perpecahan, pertengkaran. Itu kehidupan orang-orang fasik. Hidup tidak benar di hadapan Tuhan, membenci Allah, tidak mau mengenal Allah. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-22 bahwa Allah menentang perbuatan jahat mereka dan ingin melenyapkan mereka. Bahkan semua ingatan terhadap mereka disingkirkan seolah mereka tidak ada di muka bumi. Artinya Allah tidak peduli dengan orang fasik. Seperti itu Bapak Ibu saudara Tuhan. Wow. Di ayat yang ke-22 ya, dikatakan bahwa kemalangan akan mematikan orang fasik. Bikin binasa. Setiap kesesakan hidup menggiring mendorong mereka kepada kebinasaan. Tetapi kepada orang benar memang banyak. Kita sama-sama hidup dalam masalah yang banyak. Tapi Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita. Artinya apa? Daud itu sedang memberikan pilihan kepada kita. Mau hidup seperti orang benar atau seperti orang fasik. Seperti orang benar, dia ditolong, diselamatkan. Daud mengalaminya. Hidup di dalam berkat atau kutuk, itu pilihan kita. Daud memberikan kesempatan untuk kita memilih. Allah memberikan kita peluang, kesempatan yang sama. Hidup benar atau hidup dalam kefasikan. Semua ada di tangan kita, dalam pilihan kita. Amin. Tuhan memberkati lewat Mazmur pasal 34 ini. Tundukkan kepala kita semua, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Hari ini arahkan hati kami, condongkan hati kami kepada Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak Allah. Hidup dalam kebenaran. Jaga lidah mulut kami, jaga pikiran hati kami, jaga tangan kaki kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan ada di pihak kami, Tuhan beserta dengan kami sebagai orang-orang yang benar yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.